Selamat pagi. Ini mau buat konten pagi banget ya, karena nggak ditungguin sih. Ini yang order Om Kelvin dari Solo on the way ke Madiun. Dan seperti biasa di lapangan Ciliwung banyak orang nih guys, olahraga ya. Semoga tes terbang order Om Kelvin tidak mengganggu aktivitas orang-orang yang ada di lapangan Ciliwung. Oke, jadi Om Kelvin order paket RTF. Bentar, mana remote-nya? Nah, ini remote-nya pakai pocket ya. Kuatnya apa? Kuatnya terakhir guys. Ntar, ini persiapan. Dan di sini Om Kelvin order 2 piece 4S, 2 piece 6S Lipo dan 1 piece 6S Lion. Nah, ini Lionnya ya. Oke, jadi sebelum menerbangkan drone FPV persiapan, kalau ini pakai pocket, terus sticknya bisa dilepas, jadi dipasang dulu. Oke, stick remote-nya dipasang. Jadi kalau dimasukin ke tas atau masukin ke sleeve-nya tadi ya. Nah, ini nama profilnya adalah Vapor D5. Jadi orderannya adalah Gap RC Vapor D5. Dan ini gagelsnya gagels 3. Ini pertama pakein sarungnya Radio Master biar aman. Oke, DJI gagels 3 karena si Vapor D5 nya menggunakan O4 Pro. Udah sih yang ada di dalam tas itu aja, karena 5 in nggak bisa masuk ke tas tersebut. Oke, ini sudah dipakein micro SD ya, jadi nanti tinggal pakai aja. Duh, isu-isu teko mancing. Ternyata guys, wah ini supporternya sudah absen di lapangan Ciliwung. Oke, pakai gagels dulu. Drone buat satu apa dua, Pak? Satu aja. Nah, ini ada Viano dan the gang. Oke, gagels sudah siap, terus remote sudah siap. Nah, ini dia Vapor D5. Abi enggak? Abi enggak? Abi. Harganya berapa yuk? 2 juta. Mereka nggak paham ya. Jadi mungkin buat mereka ini adalah hanya sebuah mainan, tapi harganya juga nggak murah sih. Ini memang mainan, cuman jenisnya jenis hobi ya. Oke guys, ini adalah Gap RC Vapor D5. Untuk motor menggunakan tim motor F80 Pro ya, di 1900 kV. Untuk air unit VTX menggunakan DJI 4 Pro. Ini baterainya CNHL 6S. Dan untuk GPS menggunakan produk dari RAS FPV. Udah sih sesimpel itu aja. Untuk receiver yang pasti ILRS pakai produknya Radio Master. Oke. Dan kemarin ada insiden ya, jadi kemarin itu pakai FC ISC dari Gap RC. Ternyata ISC nya nah itu error di firmware-nya dari pabrikan. Dan Peletakal coba hubungi seller nggak bisa bantu klaim ke Gap RC. Akhirnya si FC ISC ini ganti dengan produk Flywoo F7 ya. Oke, langsung aja ke serbang. Malah curhat guys. Oke, colok baterai. Karena ini banyak orang, jadi hati-hati. Awas ya. Oke, udah connect juga ke gagels. Bentar, ini belum connect ke remote nih guys. Tada, kenapa nggak connect ke remote ya? Oke, akhirnya udah connect ke remote. Aduh, kenapa nih kok lama ya? Semoga aman. Aduh, pakai gagels. Oh iya, ini kan ada GPS, jadi nungguin satelit GPS. Tempatnya rame.
Ini satu GPS-nya masih 0. Bagusnya sih di tempat terbuka ya. Tapi ini jalanan paving banyak dilewatin orang. Nih, masih pada nungguin. Ayo, Pak. Piano ini selalu hadir, absen. Piano yang paling rajin nih kayaknya ke lapangan. Oke, kita pindahin deh di paving. Biar cepet dapat GPS-nya. Drone-nya mahal sih ya, mahal deh. Hah? Mahal banget. Mahal banget, pakai banget. Oke, satu GPS sudah ketiga. Yang mau jalan sudah mendekati. Si aku tengkono. Ini delokno ya. Drone. Nanti ada bunyinya kalau sudah lock GPS. Aku pengen tahu. Oke, bismillah. Oke, mulai arming. Engine on. Siji, loro, telu, bismillah. Banter dia. Oke, ini adalah Geparsi Vapor D5. Terbang di lapangan Ciliwung pagi-pagi. Oh, ternyata sudah ada yang main bola ya. Iki bolamu guduk Viano. Sing main bola ya. Wong Jobo berarti. Hah? Latihan? Ini tampil. Ini baru babak loro, ini babak ketelu. Ya kan? Ini kemarin seharian di Madiun hujan ya. Ternyata banyak burung guys. Oke, jadi ini terbang santuy karena banyak orang. Jadi cari amannya aja deh. 4 minutes. Dredeg guys. Jadi kemarin ya, ini saya pelatakan lanjutin curhatnya ya. Jadi kemarin itu pelatakan waktu belanjaan spare part itu kan beli frame Geparsi Vapor yang D5, terus belikan FCI ISC juga Geparsi biar senada sepadan. Dan waktu selesai dirakit, pelatakan tes tuh motor nomor per motor ya, motor nomor 1, 2, 3, 4. Dan waktu tes motor nomor 3 itu motor nomor 4 ikut jalan. Wah, kok aneh ya. Jadi pelatakan cek di BLL 32 itu ternyata firmware nomor 3 dan 4, firmware ISC nomor 3 dan 4 itu masih prototype guys. Waduh, masalah ini. Akhirnya pelatakan Japri Om Dins Jangkar FPV ya, nanyain perihal masalah tersebut. Akhirnya sama Om Dins kirim aja Om Dins bantu untuk flash ulang, refresh firmware-nya menggunakan Arduino. Dan waktu sampai di Om Dins ternyata sudah di flash, tapi gimana ya, lupa, hasilnya sama sih, bisa di flash, cuman tetap nomor 3 diputer, nomor 4 jalan, nomor 4 diputer, nomor 3 ikut jalan. Harusnya waktu kita nyalakan ISC secara mandiri ya, satu persatu, itu ya satu motor yang muter. Ini enggak, nomor 3 diputer, nomor 4 ikut jalan. Jadi nomor 3 sama 4 sama-sama muter guys. Itu pengalaman yang sangat amat aneh selama pelatakan rakit drone ya. Yang main bola bilang matanya pesawat jet. Jadi Quad 5 ini memang bukan sekedar mainan sih, karena kalau kena orang sih bahaya ya, apalagi dia menggunakan power baterai 6S. Oke, cobain GPS rescue ya, karena satelit GPS-nya sudah dapat di atas 8. GPS rescue. Oke, drone menambah ketinggian dan akan putar balik. Jadi nanti buat Om Kelvin kalau lupa arah jalan pulang tinggal aktifkan GPS rescue. Dan kalau sudah tahu lokasinya sudah pas, nonaktifkan dan throttle standby yang sebelah kiri ya, karena diambil alih secara manual.
Oke, untuk power baterai 6S sanggup terbang di kisaran 4 menit ya. Itu terbang santuy guys. Jadi kalau terbang freestyle nanti mungkin jauh lebih boros. Di sini cobain pakai baterai Lion 6S ya. Jadi buat teman-teman kalau terbang di lapangan seperti ini dan banyak orang ya, kita terbang sewajarnya aja lah ya. Karena nanti kalau ada apa-apa, ada error dan sebagainya, fatal guys, bisa kena orang. Oke, ini cuaca pagi hari di jam 6 lebih ya, hampir jam 7 nih kayaknya. Oke, ini cobain 20 seconds. itu kelihatan guys, ada Umer ya. Set ya, bakal terbang tes terbang sewajarnya aja deh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, kalau terbang santai ini dapat Timer 1 elapsed. ini dapat 5 menit guys. Baterai masih aman di 3,60 volt per sel ya. Tapi seperti ini speknya udah landing sih. Oke, ini kita coba landing ganti baterai Lion. Engine on. Oke. Yuk ganti baterai Lion. Nah, ini baterai lipo enak sih buat pecek-pecek ya. Jadi buat ganas apa terbang performa optimal pakai si lipo. Oke, ini awas jangan sampai kepencet tuh. Oke, copot baterainya, cobain baterai Lion. Jadi untuk performa Lion kita buat freestyle nggak optimal ya. Nah, sekarang pakai baterai nih, ini lipo 100C 6S produk CNDL ya, 1500 mAh. Nah, ini 2600 mAh. Silang ya, hampir 2500 lah. Oke, ini posisi baterai di sini. Ini pertama udah cas full tadi pagi, enggak sih, tadi malam. Nah, ini ada misteri guys, bukan misteri sih. Ntar Om Kelvin bakal bingung. Ini drone sudah nggak kecolok baterai tapi kok masih nyala. Ya, ini namanya buzzer eksternal ya. Jadi dia punya baterai independen, baterai sendiri. Dan ini pengecasannya nanti dari waktu si FC dapat power, ini ngecas nih. Nah, terus nanti kalau sudah nggak ada power di FC, ini punya power sendiri. Oke, cara mematikannya pencet tahan. Ada tombol di bawah sini Om ya. 3 titik, 4 titik ya, terus lepas. Sudah, ini mati ya. Jadi memang posisinya pilotakal taruh di sini karena memang space-nya sudah ngepres banget dan akses tombolnya yang paling gampang sih seperti ini. Oke, ini pakai baterai 6S Lion. Jadi buat apa? Lion ini buat terbang santai, jadi buat terbang cruising. Cocoknya pakai Lion. Ini biar nggak bener gandul. Nah, diikat aja deh. Diikat jadi satu sama strap. Nah, cakep. Kemudian dicolok. Dan untuk reset timer di remote pencetan scroll, reset flat, enter, switch warning. Oke. Ya, ternyata rame guys kalau pagi hari di Ciliwung ya. Banyak orang olahraga. Wih, gak olahraga tuh, Viano dan kawan-kawan gak main bola. Oke, udah connect sama remote. Oh, silo men. Di sini silo, ntar tungguin orang-orang yang lagi jalan. Karena ini mau take off dari sini. Air mode. Ini kenapa kok akro? Tentang pentinda di rumah. Oke, aman, udah clear, gak ada orang. Bismillah. Engine Kali ini on. cobain terbang pakai Lion. Oke, jadi buat Om Kelvin sebelum take off ya, pagi pertama kali di spot yang baru, wajib nih tungguin satelit GPS genap di angka 8 Om.
Supaya apa ya? Supaya home point ke record, terus satelit GPS juga dapat banyak. Jadi harap bersabar sebelum menerbangkan drone FPV yang punya GPS. Ini terbang lurus ke depan, tapi nggak mungkin ke gunung sih guys. Jadi di 400 meteran. Oh, cerah guys. Ini adalah FPV digital menggunakan DJI O4 Pro. Pelontarkan lupa nih rekamannya, pelontarkan setting di berapa ya? 1080 kayaknya. Nanti untuk memori di O4 Pro 4 minutes. sebaiknya tambahin micro SD ya, Om Kelvin. Kalau 1080 ini internal memori cuma 4 GB, jadi kurang sih kayaknya. Apalagi kalau settingnya nanti di 27K atau 4K ya. Jadi rekaman yang ada OSD ini adalah rekaman dari DJI Goggles. Nah, kalau rekaman yang bersih nanti ambilnya dari Air Unit O4 Pro. Oke, pakai Lion lebih santuy ya. Nanti kalau pakai Lipo tuh silakan dipecek-pecek ya buat freestyle. Tapi kalau pakai Lion ini buat cruising aja, buat terbang santuy. Nah, itu yang gedung merah ini guys, itu UMR ya, Universitas Merdeka, punya lapangan. Tapi nggak pernah ke sana sih. Oke, untuk ketinggian terbang sebaiknya di 120 meter, jangan lebih, karena itu adalah regulasi untuk menerbangkan drone apapun ya, baik aerial maupun FPV. Jadi buat teman-teman wajib paham tuh. Wah, storage full, recording will stop soon. Jadi internal memori di O4 Pro sudah penuh guys. Jadi memang butuh micro SD ya. Nanti tinggal dimasukin aja di slot micro SD di Air Unit O4 Pro. Dan ini buat Om Kelvin untuk warning voltage baterainya ini kan pakai LiPo. Nah, sedangkan untuk Lion itu Om Kelvin nanti bisa landing di 3,20 volt per cell ya, pada saat menggunakan baterai Lion 6S ini, karena minimal voltasenya Lion dengan LiPo beda Om. Cerah banget cuacanya. 2 minutes. Oke, lapangan Ciliwung di pagi hari. Jadi ini protokol ngadep matahari terbit guys. Ini ke arah timur ini. Oke, jadi ini ya ada keterangan low battery Om ya. Ini nanti diabaikan aja, dan yang pasti nanti beepernya bunyi Om. Jadi waktu dia di throttle tinggi, di punch, otomatis warningnya muncul. Jadi kalau masih 3,6 ini ya belum ada Om ya, karena menggunakan baterai LiPo ya, protokol settingnya di LiPo, jadi nggak bisa dirubah-rubah tuh settingannya. Maksudnya kita nggak bisa rubah kalau nggak lewat beta flight. Jadi kalau mau terbang pakai Lion, connect aja ke SpeeDB aplikasi, warningnya dirubah ya, warning voltage sama minimumnya dirubah ke 3,2 untuk menggunakan baterai Lion. 1 minute. Nah, itu ada keterangan low battery ya. Jadi untuk Lion ini sanggup terbang di atas 10 menit tuh, dengan menggunakan quad 5 in ya. Nah, jadi kalau di throttle agak tinggi otomatis drainnya lumayan. 30 seconds. 3,63 volt per cell. Jadi ini jelas masih aman karena masih jauh ya dari 3,2. Bisa sampai 3 volt per cell. Cuman ya lebih baik kita jaga keawetan baterai sih. Jadi kalau teman-teman yang sering nontonin long ring puncak gunung, nah itu dia pakai Lion tuh. 10 9 8 7 6 5 Oke, jadi ada reminder di remote itu juga di 5 menit ya. timer 1 elapsed. Pas banget dengan yang ada di OSD di Goggles. Oke, katakan rasa cukup ya. Jadi nanti Om Kelvin bisa nyobain dulu pakai baterai Lion 6S karena pertama sisa ini. Jadi nggak dihabisin. Oke.
Wah, Viano dan kawan-kawan pamit guys. Mereka mau mancing. Dan Pelentanggal juga mau landing. Oke, waktunya mendarat. Set, panas banget. Engine on. Wih, cakep. Oke, sampai jumpa Viano dan kawan-kawan. Sebawa pancing tuh. Hati-hati, Buri. Oke, thank you buat Om Kelvin. Dan ini Pelentanggal lagi nungguin Om Kelvin nih di rumah ya. Karena janjian, yuk monggo Caca. Karena kemarin janjian sama Om Kelvin nyampe rumah sekitar setengah 8 atau jam 8 pagi guys, dari Solo naik motor. Oke, Telemetry lost. pakai baterai Lion 6S 1P di 2600 mAh. Ini pas banget buat awal-awal, buat belajar supaya nggak kaget ya. Nanti langsung colok lipo, pecek dikit nanti sudah lompat tuh kuatnya. Dan untuk pengecasan baterai Lion sama lipo sama ya. Jadi nanti ngecas baterai Lion pilihnya lipo ya, karena setiap selnya penuhnya di 420. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Tuh lihat, jadi si beeper bakalan bunyi setelah si FC nggak dapat power. Oke, nah itu ada lampunya. Dan ini kemungkinan akan standby nyala sekitar 2x24 jam ya. Oke, tinggal pencet tahan tombol kecil hitam ini 3-4 detik dan lepas. Tanda mati. Ntar Om Kelvin jangan bingung waktu dilepas baterai masukin jok atau masukin tas, si drone ini bakal bunyi ya, karena memang seperti itu adalah buzzer eksternal. Oke, sudah beres, tinggal diambil ya. Nanti Pelentanggal ajarin deh cara ngecas baterainya, karena Om Kelvin nanti mau ke rumah dulu. Oke, untuk matikan gagosnya pencet sekali, pencet tahan. Nah, gagos 3. Oke, segitu dulu konten dari Pelentanggal. Buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Pelentanggal pamit, thank you, saya fly and ciao.